Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali saya akan menceritakan sebuah cerita misteri. Cerita misteri kali ini disadur dari akun @zeropoint yang diunggah di media sosial Twitter. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Don, ibuku meninggal. Putri mengirim pesan melalui WhatsApp kepada satu-satunya teman dekat yang dia percaya. Hah? Kapan Put? Kok bisa? Balas Doni. Tadi sore Don, kecelakaan. Ini baru selesai pemakamannya. Putri mencurahkan kesedihannya pada Doni. Pasalnya, sebelum waktu kecelakaan terjadi, Putri baru saja berdebat dengan mamanya yang berujung pada kalimat sarkas dari Putri. Semuanya masih nampak semu bagi Putri. Kejadian yang menyentak tiba-tiba terasa amat tak nyata baginya. Doni mengerti bahwa hubungan Putri dan mamanya menjadi kurang baik sejak sepeninggal Pak Dedi, ayah Putri. Mamanya tersebut menjadi lebih sibuk dan jarang memiliki waktu untuk Putri. Hal itu membuat Putri kesal dan merasa sepi. Namun, tak pernah terpikir kehilangan sosok mama ternyata membuatnya semakin rapuh. Dunia Putri pun terasa runtuh. Waktu bergerak cepat, menembus rasa yang tertinggal di tempat. Rumah besar di pusat kota kini terasa hening dan hampa. Putri tenggelam dalam renungannya, perihal bagaimana melanjutkan hidup ke depan. Tok tok tok, pintu tergedor kasar memecah lamunan Putri. Buru-buru dia menengok ke jendela, namun kosong, tak ada siapapun. Tok tok tok, pintu bergedor lagi, kali ini bertempo lebih cepat. Putri pun memeriksa, namun masih tak ada siapapun. Seketika bulu romanya meremang. Buru-buru dia menutup gorden dan berjalan cepat ke kamarnya. Dengan ketakutan, Putri meraih ponsel lalu menghubungi Doni. Don, ada yang mengetuk rumahku, tapi gak ada orangnya. Ih, serem amat. Kamu di rumah sama siapa, Put? Balas Doni. Sendirian. Bi Ida sama Pak Budi lagi belanja buat 7 harian. Don, temenin aku chat. Aku takut, pinta Putri. Terdengar suara kucing mengeong panjang, juga suara kuku-kuku kucing yang tengah mencakar-cakar jendela. Situasi yang tak lazim membuat Putri semakin takut. Dia mengintip keluar dari jendela kamarnya. Sosok siluet hitam besar nampak tengah memperhatikan ke arah kamarnya. Tak lama, terdengar suara langkah mendekat ke arah kamarnya. Putri merasa sesuatu mengerikan tengah mengancam. Pasalnya, dia hanya sendirian di rumah dan pintu serta jendela rumah sudah dikunci rapat. Lantas, bagaimana bisa masuk? Putri ketakutan setengah mati. Suara langkah menyeret itu kian dekat. Buru-buru, dia menghubungi Doni lagi dan menceritakan apa yang terjadi. Don, balas cepat. Aku takut banget. Beberapa menit menunggu, akhirnya pesan Putri terbalas. Kunci pintu kamar, Put. Aduh, kuncinya disimpan di rak dekat pintu belakang sama mama. Putri pun panik. Ambillah cepat, masuk kamar terus kunci, balas Doni. Aku takut, Don. Suara langkahnya makin dekat. Putri membalas pesan Doni dengan gemetar. Suara kucing mengeong panjang terus terdengar. Kucing itu seperti tengah mengerang seolah mempertahankan diri dari ancaman.
Putri kehilangan akal. Panik dan takut kini menguasai dirinya. Putri memeriksa lagi ke balik jendela kamar. Dan benar saja, sosok siluet hitam besar itu kini semakin lebih dekat dengan rumahnya. Putri melaporkan kejadian itu pada Doni lagi. "Put, kunci pintu kamarmu cepat, atau halangi pakai meja gitu. Tahan sebisanya," ujar Doni. "Sherlock rumahmu, aku kesana sekarang." Putri ketakutan setengah mati. Dia sibuk mencari tempat sembunyi, sementara suara langkah menyeret itu sekian dekat. Tak selang berapa lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara derap merayap dari atas langit-langit rumah. Putri pun panik. "Aku udah dapat alamat rumahmu dari Dina. Aku kesana sekarang," pesan Doni lewat chat. Sementara di tempat berbeda, sebuah mobil MPV hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Ada 3 orang dalam mobil tersebut yang tersenyum simpul. Satu dari mereka tertawa lepas. Di bagian belakang bagasi sudah lengkap tumpukan sesaji, seperti rampe, tali tambang, kayu, pisau, dan kain hitam, serta benda-benda klinik yang tak lazim. Kembali ke kamar Putri, terdengar suara cakar yang menggaruk-garuk pintu kamar. Napas Putri tersengal. Dia sudah kehilangan kendali diri. Peluh menetes deras di keningnya. Tiba-tiba ponsel bergetar. Ada notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Putri, ini Mama." Mata Putri seketika terbelalak membaca isi pesan. Meski tak sempat melihat jasadnya pasca kecelakaan, Putri yakin betul bahwa mamanya telah dimakamkan. "Mama ada di loteng, tolong Mama, Put." Membaca pesan selanjutnya, Putri semakin bergidik ngeri. "Bohong, siapa kamu? Mamaku sudah meninggal," balasnya. "Ini Mama, Nak. Mama ada di loteng, pakai HP bekas yang ada di sini. Untung masih nyala." Pesan pun berbalas. Nalar Putri mulai mentoleransi. Ruang loteng merupakan ruangan gudang yang kotor dan jarang dikunjungi. Tempat semua barang bekas menumpuk di situ. "Jauhi Doni dan Pak Budi. Mereka bahaya. Mereka alasan Mama sembunyi di loteng." Putri pun tercengang. Dia seperti terjebak dalam labirin yang tak bisa membedakan mana yang nyata dan semu, mana yang benar dan mana yang salah. Suara cakaran pintu itu kian tajam, berdecit, membuat telinga ngilu. Spontan, Putri masuk ke dalam lemari untuk bersembunyi. "Put, bukain pintunya. Aku udah di depan rumahmu," pesan masuk dari Doni. "Dari mana kamu tahu alamat rumahku? Bahkan Dina gak pernah ke rumah aku. Dia mungkin gak tahu siapa kamu sebenarnya," balas Putri gemetar. Kucing yang mengeong panjang terdengar seperti tercekik, lalu mengerang putus-putus hingga akhirnya tak lagi bersuara. Kemudian seseorang mendorong keras pintu kamar Putri hingga terbuka. Tak ada suara kecuali derap langkah pelan yang mendekat mengitari kamar. Dari bilik persembunyian, Putri melihat sosok berjubah hitam memegang pisau berukuran sedang. Putri menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Ponsel Putri bergetar. Dia pun panik menekan tombol asal lalu membuka pesan masuk. "Lari Putri, mereka bahaya, lari. Keluar dari rumah ini sekarang," pesan masuk dari nomor yang mengaku Mama Putri. "Aku di lemari, mereka bawa pi..." Belum sempat pesan itu diketik tuntas, pintu lemari
seketika dibuka oleh sosok yang tak disangkanya, yaitu Biida. Secepat kilat, sosok berjubah hitam itu mendekat, lalu menusuk perut putri hingga dia terkulai tak berdaya dan kehilangan kesadaran. Sosok berjubah hitam itu ialah Pak Budi, yang mana juga bekerja di rumah putri bersama Biida. Jadi, sembunyinya di loteng ya Nyonya. Ponsel putri diambil oleh Biida lalu membalas pesan mamanya. Yang terjadi berikutnya sudah bisa ditebak. Selain putri, mama putri juga turut menjadi korban ditikam oleh Doni. Kemudian mereka dijadikan seserahan tumbal pada ritual satanik yang dilakukan oleh satu keluarga ini, Pak Budi, Biida, dan Doni. Mereka merencanakan upacara penumbalan dengan amat rapih. Nah, teman-teman, tidak semua pesugihan, sekte sesat, dan sejenisnya hanya ada di daerah-daerah terpencil. Nyatanya, mereka, para satanik, justru menggeliat di kota-kota besar, berjaringan, terorganisir, dan sadis. Demikianlah cerita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.